Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Supervisi Pendidikan, di sini perkenalkan nama saya Firly Azhara dengan NPM 202340640538. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Strategi Supervisi Klinis dalam Mengatasi Kesulitan Guru Menyusun Modul Ajar dalam Kurikulum Merdeka. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka saat ini mengharuskan guru untuk membuat modul ajar yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Namun, banyak guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun modul ajar ini, terutama dalam hal merancang kegiatan, penilaian, dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Di sisi lain, ada sebuah pendekatan yang disebut supervisi klinis. Supervisi klinis ini adalah pendekatan pembinaan guru yang dilakukan secara kolaboratif antara supervisor, misalnya kepala sekolah, dan guru. Prosesnya meliputi observasi langsung di kelas, pemberian umpan balik, dan pendampingan untuk perbaikan pembelajaran. Namun sayangnya, dalam pelaksanaan supervisi klinis ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari dalam diri guru sendiri maupun dari lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjembatani kesenjangan antara harapan ideal supervisi klinis dengan kenyataan yang ada di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana hambatan internal dari guru, seperti kurangnya pemahaman, sikap yang kurang terbuka, atau variasi kemampuan yang mempengaruhi efektivitas supervisi klinis. Kemudian yang kedua, bagaimana hambatan eksternal seperti keterbatasan waktu, beban kerja guru, atau kurangnya dukungan sumber daya di sekolah mempengaruhi pelaksanaan supervisi klinis. Lalu yang ketiga, strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis hambatan internal yang dialami guru, lalu mengidentifikasi dan menganalisis hambatan eksternal dari lingkungan sekolah. Selanjutnya, merumuskan rekomendasi strategi yang efektif untuk mengurangi hambatan dan mengoptimalkan supervisi klinis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi guru, membantu guru menyadari tantangan yang dihadapi dalam menyusun modul ajar, meningkatkan kesadaran akan pentingnya supervisi klinis sebagai sarana pengembangan diri, membuat guru lebih terbuka dan aktif dalam proses pembinaan. Kemudian bagi supervisor, misalnya kepala sekolah, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akar permasalahan dalam supervisi klinis, membantu supervisor menyusun perencanaan yang lebih realistis, memandu supervisor dalam memberikan pendampingan yang lebih terarah. Lalu bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan yang mendukung supervisi klinis, memberi masukan tentang penyediaan dukungan yang diperlukan, seperti alokasi waktu, sumber daya, dan pelatihan, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan profesional guru. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan supervisi klinis dan pengembangan perangkat ajar. Landasan teoritis dan kajian relevan. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori dan penelitian terdahulu. Pertama, supervisi klinis didefinisikan sebagai proses pembinaan guru yang sistematis, kolaboratif, dan berfokus pada perbaikan pembelajaran. Prosesnya meliputi pada tahap pertemuan awal, observasi kelas, dan pertemuan umpan balik. Kedua, modul ajar kurikulum Merdeka adalah perangkat pembelajaran utama yang dirancang untuk lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Modul ini harus
memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, penilaian, dan penyesuaian untuk siswa yang berbeda. Ketiga, ada teori pembelajaran orang dewasa yang mengatakan bahwa guru sebagai pembelajar dewasa akan lebih mudah belajar jika materinya relevan dan dengan kebutuhan mereka dan dilakukan secara partisipasif. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa supervisi klinis terbukti efektif meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Namun, masih ada tantangan dalam penerapannya, terutama terkait waktu, sumber daya, dan kesiapan guru. Pada metodologi penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian, saya akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Artinya, saya akan menggali informasi secara mendalam dari suatu konteks tertentu, yaitu di sebuah SD yang akan saya teliti. Sumber data saya terdiri dari dua jenis, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai supervisor dan dengan guru yang terlibat. Kemudian data sekunder seperti dokumen hasil supervisi, contoh modul ajar, dan laporan kegiatan. Teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini, saya berharap dapat mengidentifikasi secara jelas apa saja hambatan internal maupun eksternal dalam supervisi klinis, memahami dinamika proses supervisi klinis di sekolah terutama dalam kaitannya dengan penyusunan modul ajar, menghasilkan rekomendasi strategi yang berbasis bukti untuk mengoptimalkan supervisi klinis. Beberapa strategi yang mungkin akan saya rekomendasikan antara lain, membangun budaya kolaborasi di sekolah agar guru merasa aman dan terbuka. Pelatihan berkelanjutan untuk guru dan supervisor tentang teknik supervisi klinis. Kebijakan sekolah yang mendukung, seperti mengalokasikan waktu khusus untuk supervisi. Membangun kepercayaan antara supervisor dan guru melalui komunikasi yang empatik dan transparan. Jadi kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, penelitian ini penting untuk mengoptimalkan peran supervisi klinis dalam membantu guru menghadapi tuntutan kurikulum merdeka dengan memahami hambatan dan merancang strategi yang tepat. Diharapkan supervisi klinis dapat benar-benar menjadi sarana peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyusunan modul ajar yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.